Di era global saat ini, pemanfaatan media sosial menjadi hal yang kerap kali kita jumpai. Oleh sebab itu, kita akan menanyakan bagaimana pemanfaatan media sosial khususnya di ITK ini dalam menunjang berbagai aktivitas baik itu dosen maupun mahasiswa. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu dosen di Institut Teknologi Kalimantan. Kita sudah ada di tengah-tengah kita, Bu Lirin. Beliau adalah koordinator untuk mata kuliah Pancasila di ITK. Selamat pagi, Bu Lirin. Selamat pagi, Firma. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Bu Lirin. Nah, kali ini kita akan diskusi tentang bagaimana sih pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus, terutama di kampus tercinta kita yaitu Teknologi Kalimantan. Nah, sebelumnya boleh tahu Bu Ririn punya media sosial apa saja nih? Saya mempunyai WhatsApp, kemudian Instagram, kemudian Telegram, dan juga YouTube. Oke, nah dari sebagai banyak media sosial tadi begitu ya, bagaimana menurut Bu Ririn pemanfaatan media sosial, terutama untuk menunjang aktivitas di kampus? Oh ya, sebagai pendidik atau dosen gitu ya, kita sangat membutuhkan itu, apalagi tengah pandemi kita harus kuliah online gitu. Jadi seperti YouTube bisa digunakan untuk media pembelajaran, menonton video-video tertentu begitu untuk mahasiswa, katakanlah juga ada Instagram atau TikTok sekarang begitu yang menyajikan informasi informatif untuk mahasiswa, memberikan informasi baik katakanlah ada kompetisi tertentu, kadang-kadang ada materi-materi tertentu yang baru terupdate, kita bisa memberikan itu lewat media sosial seperti Instagram atau TikTok tadi. Oke, jadi tadi sudah banyak gitu ya. Nah, tentunya nih kita banyak belajar ya dari masa pandemi begitu ya. Semua serba online, kita pun sebagai dosen harus belajar gitu ya memanfaatkan media sosial ini untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Tapi kan ada tantangannya kan ya untuk memanfaatkan media sosial ini. Menurut Bu Ririn apa saja tantangannya? Menurut saya begitu ya, di era globalisasi saat ini tantangan yang utama adalah kecepatan informasi itu sangat berkembang cepat. Otomatis banyak sekali berita-berita yang belum tentu kepastiannya itu kita terima seperti hoax, kemudian juga media sosial bisa dikatakan menjadi sarana kalau sekarang untuk bullying, karena dulu kan kalau bullying itu fisik, tapi sekarang bisa lewat ketikan di media sosial bisa menjadi suatu tindak kejahatan juga Bu. Itu adalah tantangan kita saat ini. Jadi untuk kita memfilter bagaimana hal-hal negatif yang masuk itu tantangan juga gitu ya, apalagi mahasiswa begitu ya. Nah, kita sebagai dosen bagaimana cara kita menyikapi atau menghadapi tantangan itu, terutama membekali mahasiswa nih gitu. Ya, yang bisa kita lakukan gitu ya adalah mensosialisasikan melalui mata kuliah Pancasila tentu saja begitu, bahwa kita punya ideologi namanya Pancasila, digunakan untuk memfilter adanya ideologi-ideologi atau katakanlah informasi-informasi yang tidak seharusnya kita terima begitu. Kita saling memilih sesuai dengan adab ketimuran kita punya etika yang baik, ada kesadaran yang baik, maka kita sosialisasikan lewat mata kuliah tersebut. Jadi tadi kita sudah bahas positifnya bisa menyebarkan banyak ilmu, ya hal-hal positif bisa disebarkan lewat sana informatif begitu ya. Tapi juga ada tantangannya gitu ya, dan kita harus menyikapi itu dengan bijak. Ya mungkin itu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ririn waktunya. Ya, sama-sama Firman. Oke, baik. Pada kesempatan kedua ini kita akan mewawancarai dari mahasiswa. Kalau tadi kita sudah mewawancarai dosen. Nah, sekarang kita ingin tahu nih bagaimana menurut mahasiswa terkait pemanfaatan media sosial ini di lingkungan kampus. Kita sudah ada Mas Arnold. Selamat siang Mas Arnold. Selamat siang Bu. Nah, Mas Arnold ini merupakan salah satu ketua himpunan mahasiswa di Institut Teknologi Kalimantan. Jadi punya peran yang cukup besar ya di kalangan mahasiswa gitu ya. Bagaimana Mas Arnold, kabarnya baik? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ya, kita diskusi sebentar begitu ya tentang pemanfaatan media sosial di kampus khususnya di ITK ini. Begitu ya. Nah, menurut Arnold nih, Arnold suka pakai medsos apa saja? Baik Bu, kalau dari saya sendiri untuk sekarang menggunakan medsos ada WhatsApp, TikTok, Instagram dan juga YouTube. Oh ya. Nah, tadi udah banyak nih disebutin medsos yang sering dipakai oleh Mas Arnold gitu ya. Biasanya digunakan untuk apa saja, Mas? Baik Bu, kalau dari saya sendiri untuk medsos yang saya gunakan sekarang itu untuk
bertukar informasi dan juga mencari sumber-sumber informasi dari untuk dipelajari seperti itu. Oh, jadi lebih banyak cari informasi gitu Iya. sama komunikasi, dua itu yang paling penting ya. Nah, menurut Mas Arnold nih, bagaimana sih pemanfaatan media sosial khususnya untuk menunjang aktivitas nih di lingkungan kampus Mas Arnold sebagai mahasiswa begitu ya? Ya, kalau untuk menunjang aktivitas di kampus sendiri, kita bisa menggunakan media sosial itu dengan baik dengan mungkin mencari informasi dari misalnya kan YouTube itu kita bisa menonton seperti itu pembelajaran. Terus untuk media-media sosial yang lain kita, apalagi saya sebagai ketua himpunan kan bisa menyebarluaskan informasi-informasi lomba yang ada di himpunan saya sendiri. Jadi untuk belajar banyak dari informasi ya. Oke Mas, tadi mungkin positifnya begitu Mas ya. Kalau negatifnya apa nih? Nah itu kalau untuk negatif karena saking banyak informasi yang masuk, jadi kita sebagai mahasiswa itu masih sedikit bingung untuk atau merespon yang mana yang fakta dan hoax itu masih susah dicari. Terus tingkat keproduktifan mahasiswa sendiri makin berkurang karena kecenderungan untuk bermain media sosial seperti itu. Oke, jadi kayak berita-berita hoax gitu ya, susah sekali kita membedakannya. Mas Arnold sebagai mahasiswa, apalagi sebagai ketua himpunan gitu ya, gimana menyikapinya Mas? Nah kalau dari saya sendiri kita harus lebih bijak mengelola informasi yang masuk, dan juga untuk mahasiswa sendiri harus pintar membagi waktu kapan jam untuk bermain media sosial, kapan jam untuk melaksanakan tugas kita sebagai mahasiswa. Oke, jadi pintar-pintar manage waktu ya. Oke, terakhir Mas pesan nih untuk kita semua dalam memanfaatkan medsos. Baik, pesan saya untuk kita semua dalam memanfaatkan media sosial sendiri itu kita lebih bijak untuk menyaring informasi yang mana yang fakta dan juga hoax. Kita tidak semerta-merta menelan mentah-mentah, dan juga kita juga harus bijak juga dalam mengatur waktu yang mana untuk bermain media sosial, yang mana juga untuk melaksanakan tugas kita sebagai mahasiswa. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Arnold. Ya, terima kasih, Bu. Sukses Ya. selalu. Terima kasih. Ya. Amin. Oke, dari hasil wawancara bersama Ibu Irin dan juga mahasiswa tadi, kita dapat banyak lesson yang bisa kita ambil. Pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus ternyata memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam hal pengajaran. Dari segi dosen bisa memanfaatkan banyak media sosial untuk menyebarkan informasi, menyebarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui YouTube ataupun media sosial lainnya dalam hal berkoordinasi seperti WhatsApp group dan lain-lain. Selain itu, dari sudut pandang mahasiswa juga terbantu dengan adanya media sosial ini untuk mendapatkan banyak pengetahuan. Karena sumber informasi sekarang tidak terbatas hanya pada buku teks, tapi juga mereka bisa akses melalui YouTube ataupun media sosial lainnya. Akan tetapi di samping itu, kita juga harus waspada terhadap dampak negatif dari pemanfaatan media sosial ini. Sebagai contoh, adanya penyebaran berita hoax yang banyak atau kerap kita temukan di media sosial. Oleh sebab itu, kebijakan dalam memanfaatkan media sosial kita harus perhatikan, dan juga tidak harus kita langsung menerima informasi yang ada di media sosial kemudian menyebarkannya. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu kevalitan atau kebenaran dari informasi tersebut. Selain itu, kita juga harus ingat dalam memanfaatkan media sosial, kita harus bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak. Pengaturan waktu pun terhadap pemanfaatan media sosial juga harus kita perhatikan agar kita tidak kecanduan dalam memanfaatkan media tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa media sosial ini memiliki banyak kebermanfaatan bagi kita, akan tetapi juga bisa memberikan dampak negatif. Oleh sebab itu, bijaksanalah dalam memanfaatkan media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.